Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan merole-playkan hasil diskusi kami tentang self-help group dengan tema korban bencana alam, berbagi perasaan, hilangnya orang-orang yang dikasihi, hilangnya harta, atau perasaan ketidakberdayaan. Pasca bencana badai Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa Seon merupakan salah satu wilayah di NTT yang mengalami bencana dan seluruh masyarakat harus berada di tempat pengungsian terpadu. Salah satu intervensi yang dilakukan oleh Puskesmas Seon adalah menyediakan wadah grup diskusi untuk saling berbagi masalah yang dialami masyarakat pasca bencana dan bersama-sama mencari solusi untuk masalah tersebut. Selamat siang Bapak Mama semua. Selamat siang Ibu Sarah. Siang Ibu. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya, walaupun di tengah keadaan alam yang tidak mendukung, namun kita masih dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, saya atas nama teman-teman yang hadir di sini, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Priska Trivenaga, yang ada di samping kanan saya adalah Ibu Yulita Wekue, di samping kiri saya ada Ibu Paula Deno Martrini Bayi. Kami bertiga adalah perawat dari Puskesmas Seon, dan yang berikut juga telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Jemaat Seon, yaitu Pak Erik Bayi. Baik Bapak Mama semua, dalam pertemuan kita saat ini sesuai dengan kontrak waktu kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan bersama-sama untuk berbagi rasa, kita saling sharing tentang keadaan kita pasca bencana yang kita alami sejak 2 hari lalu. Untuk itu, untuk acara yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Mama semua yang hadir untuk menyampaikan bagaimana perasaannya, apa saja yang menjadi beban, apa saja yang menjadi keluhan pasca bencana yang kita alami ini. Untuk itu saya persilahkan dari Bapak Mama untuk menyampaikan dalam diskusi kita agar kita bisa saling berbagi dan juga kita berusaha untuk nantinya mendapatkan suatu solusi. Terima kasih. Silahkan Bapak Mama. Baik, terima kasih Ibu Mantri yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya ingin sedikit bercerita tentang kondisi saya saat ini. Perkenalkan, saya Warsono. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini saya masih merasa kecewa, jujur. Kenapa bencana itu harus terjadi? Sehingga saat ini saya hidup sendiri, tidak punya rumah lagi, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya tidak punya harapan lagi untuk hidup, dan saya rasa saya sudah nggak ada manfaat lagi untuk apa hidup di dunia ini gitu. Semuanya sudah habis. Itu yang saya rasakan sekarang Ibu Mantri. Mudah-mudahan harapan saya Ibu Mantri bisa memberikan saya terutama pencerahan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat
untuk hidup saya ke depan, karena saat ini saya merasa benar-benar tidak ada harapan, tidak ada upaya untuk bisa hidup lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Agung. Saya ingin bercerita kondisi saya. Saya ini sebenarnya bingung, Ibu, Bapak, karena setelah kejadian bencana ini saya sangat bingung dan sedih. Keluarga saya, kami terpisah sampai sekarang belum ada keterangannya di mana kabarnya. Jadi saya sangat bingung dan sangat sedih untuk kondisi saya sekarang. Saya mohon bantuannya, bagaimana seandainya saya mendapatkan informasi segala macam. Mungkin saya mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan Bapak Mama yang mau berbagi, silahkan. Terima kasih Kakak, perawat, mantri yang telah memberikan kesempatan. Saya Sofian, saya ingin bercerita. Jujur, saya kaget, saya terkejut dengan musibah yang ada di tempat kita. Saya tidak tahu akibat musibah ini rumah saya hilang, hancur, istri meninggal. Saya nggak tahu setelah ini bagaimana lagi. Saya terpukul. Mohon bantuan Kakak, Pak Menteri, mohon bantuannya. Terima kasih. Baik Pak Sopian, terima kasih. Selanjutnya Bapak Mama, silahkan. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Siska. Kondisi saya sekarang sih, saya masih bersyukur bahwa keluarga saya dalam keadaan baik-baik saja. Masih lengkap, walaupun kami tidak bisa tinggal lagi di rumah kami karena kami takut nanti sewaktu-waktu ada musibah lagi. Sementara ini anak saya yang kedua yang setiap malam masih seperti ketakutan. Jadi sudah beberapa malam ini kami semuanya berjaga, susah tidur karena dia tidak bisa terlelap. Tertidur sebentar, nanti dia terbangun lagi dan nangis seperti orang ketakutan. Selebihnya sih kami dalam keadaan baik-baik saja. Sepertinya hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Silakan Bapak Mama yang belum menyampaikan masalah atau keluhan atau beban yang dihadapi, silahkan. Waktu saya berikan. Mari kita berbagi supaya kita bisa mencari solusi bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya
Perkenalkan, saya Florida. Saat ini jujur saya terlalu sedih karena akibat dari ini bencana, saya kehilangan rumah, sapi dong mati semua. Sedangkan saya hanya bisa hidup dengan cara menjual sapi. Kemudian setelah ini saya juga bingung. Setelah pulang dari pengungsian, saya mau tinggal di mana? Sapu rumah hancur, sapu rumah rubuh semua. Jadi di sini saya bisa minta bantuan, kalau bisa setelah ini bantu saya buat rumah kecil supaya saya bisa pulang, bisa buat kasih makan sapi kembali le ibu. Mungkin di sini juga ada Bapak Camat dari kantor sosial bisa dengar sampai pengeluhan. Oh, mungkin itu sadar saya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Florida. Mama dan Bapak yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Mama Febri mungkin, silahkan. Iya, Ibu Perawat. Saya sejujurnya masih bingung ini harus bagaimana ya. Kejadian kemarin itu benar-benar tiba-tiba dan sama sekali ketika bencana itu datang, kami keluarga dalam keadaan tidak siap. Baju yang ada cuman yang melekat di badan, rumah hancur, harta sudah tidak ada, uang nggak punya, dan di pengungsian pun dengan keadaan yang sangat terbatas. Saya punya anak bayi masih kecil yang baju pun ya begitulah, pampers tidak ada, dia rewel semalaman. Saya pun tertekan, suami pun bingung harus bagaimana lagi, kayak sudah putus asa rasanya menghadapi. Dan untuk masa depan itu rasanya harus mulai dari mana itu bingung gitu, Bu Perawat. Sudah merasa putus asa sekali kami sekeluarga. Begitu Ibu Perawat. Iya, Mama Febri, terima kasih sudah berbagi, sudah menyampaikan apa yang dirasakan saat ini. Bapak Mama yang belum berbicara, silahkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Mari kita berbagi. Terima kasih Ibu Priska, Ibu Yuli, Ibu Paula, dan Bapak yang sudah ada di sini. Kondisi saya mungkin seperti dengan teman-teman semua, sama, rumah hilang. Tetapi saya sadar ini bukan saya sendiri, tetapi kita semua merasakan. Saya berusaha tegar bahwa apa yang kita dapatkan dari Tuhan akan kembali lagi ke Tuhan. Kalau mau sedih, ya tentu sedih, karena sudah hilang semua. Ya, sekarang tinggal jalani aja yang ada saat ini, berusaha bangkit kembali. Namun, masalahnya sekarang ini Ibu, saya dan anak-anak dan beberapa teman anak-anak ini sekarang gatal-gatal karena rumah hancur, kamar mandi tidak ada. Yang biasanya kami mandi bisa 2 kali, sekarang nggak bisa mandi. Mandi sekali sudah bersyukur sekali. Sulit ya untuk dapat air bersih untuk mandi. Jadi kasihan anak-anak, kulitnya gatal-gatal, kalau malam susah tidur,
suruh garuk-garukin. Mudah-mudahan nanti cepat ada bantuan datang ya, biar kondisi kita bisa lebih baik lagi. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zeni. Untuk Bapak Mama yang belum menyampaikan unek-uneknya, silahkan. Jika semuanya sudah baik, saya di sini akan memimpin diskusi kita, dan yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Mama dalam keadaan seperti ini berusaha dan juga mau berbagi dengan semua yang dirasakan dengan teman-teman yang ada dalam grup ini. Saya berterima kasih dan juga saat ini teman dari Puskesmas, ada Bu Yulita dan juga Bu Paula akan berbagi dan juga mencoba memberikan sesuatu yang mungkin dapat membantu Bapak Mama semua, khususnya dari pihak masalah fisik akan disampaikan oleh Ibu Yulita, sedangkan untuk yang berikut akan disampaikan oleh Ibu Paula. Untuk kita semua bahwa masalah yang ada di sini dapat saya simpulkan dari pernyataan awal dari Bapak Warsono hingga Ibu Zeni, bahwa masalah yang ada tentunya rasa kehilangan yang sangat mendalam untuk masalah kehilangan orang terkasih dan juga harta benda yang selama ini telah kita miliki. Namun seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Zeni, bahwa semua yang diberikan Tuhan akan kembali kepada Tuhan, dan juga kita selayaknya orang beriman harus bersyukur karena hingga saat ini dalam situasi bencana ini juga kita semua yang ada di sini masih diberi kesehatan, masih diberikan napas kehidupan untuk ada hingga saat ini. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada Ibu Yulita dan Bu Paula. Silakan. Terima kasih untuk Ibu Priska kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Mama semua yang mencurahkan perasaan yang dialami selama bencana ini. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Ibu Zeni bahwa masih banyak kekurangan air minum, air bersih yang dibutuhkan di tenda pengungsian ini. Jadi setelah bencana ini terjadi, penyakit banyak bermunculan seperti batu pilek, diare, terus gatal-gatal, penyakit kulit. Tetap memang keadaan kondisi kita sekarang ini seperti ini, tetap kami minta kepada Bapak Mama untuk tetap waspada akibat dari penyakit yang berlanjut. Jadi di sekitar ini ada posko-posko kesehatan yang melayani Bapak Mama 24 jam. Petugas kesehatan tetap berada di sini. Jadi ketika Bapak Mama merasakan ada gangguan pada diri Bapak Mama, silahkan kunjungi posko-posko yang ada di sini. Jadi bukan hanya kami yang berada di sini, tapi teman-teman kami juga ikut membantu meringankan beban yang dialami oleh Bapak Mama semua. Dan untuk kebutuhan pemenuhan air bersih, tetap kita akan mengadakan kerjasama lintas sektor agar pengadaan air bersih tetap ada di kamp pengungsian ini. Dan untuk Ibu Febri yang punya anak bayi, memang kita masih terkendala dengan bantuan-bantuan yang
bisa kita terima karena kondisi jalan kita sekarang juga masih sulit untuk dijangkau oleh para donatur. Jadi pada Ibu Febri yang memiliki bayi untuk tetap menjaga kebersihannya agar bayinya tetap sehat, kondisinya tidak mengalami sakit yang berlanjut. Untuk Ibu Siska yang anaknya masih mengalami trauma ini, kita juga akan bekerja sama dengan LSM untuk bisa menghilangkan trauma pada anak-anak pasca bencana ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Ibu Priska. Baik, terima kasih Ibu Yulita. Yang berikut saya berikan kesempatan kepada Ibu Paula. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang kita semua, salam sejahtera. Bapak, Mama, semua yang ada di sini, termasuk kami yang hari ini datang berkunjung ke Bapak dan Mama yang menjadi korban bencana alam. Kami turut prihatin atas keadaan ini. Namun yang perlu kita semua ketahui bahwa bencana ini bukan tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita batasi karena memang ini adalah suatu kehendak yang maha kuasa, yang mana ketika kehendak itu sudah terjadi, ya kita tidak bisa menghindari. Tinggal kita sebagai manusia yang beriman menjalani kehendak yang sudah diberikan. Terlepas dari ini semua, setelah dari bencana ini, kita semua di sini, Bapak dan Mama, semua di sini pastinya mengalami berbagai masalah. Tidak hanya masalah pribadi saja seperti kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan harta benda, juga masalah-masalah kesehatan yang tadinya sudah Bapak dan Mama sampaikan. Seperti gatal, serangan air bersih, anak-anak yang tidak nyaman dengan situasi seperti ini, atau bahkan yang kekurangan makan. Itu memang yang sering dialami ketika suatu tempat seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu kena bencana alam. Nah, namun kami hari ini datang ke sini untuk memberikan suatu penguatan, karena kami merasa bahwa ini bukanlah masalah Bapak dan Mama saja, namun ini semua menjadi masalah semua, untuk termasuk kami yang ada di sini. Untuk itu kami berharap agar Bapak dan Mama tidak berlarut-larut dalam keadaan sedih, namun Bapak dan Mama juga harus tahu bahwa hari-hari itu akan datang terus, akan berlanjut, tidak menetap seperti sekarang ini, sehingga kami meminta agar Bapak dan Mama bisa kembali menjalani, kembali membuka hati, pikiran, agar bisa menata kembali kehidupan yang akan datang, di mana kembali menata kehidupan yang lebih baik seperti awal sebelum terjadi bencana ini. Untuk itu kami di sini seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yulita, bahwa bukan kami dari pihak kesehatan saja yang ada di sini yang merasa prihatin, namun semua pihak merasa prihatin. Untuk itu kami semua hadir di sini, seperti yang Bapak Mama lihat sekarang, ada dari polisian, tentara, dari sosial,
bahkan dari pemuka-pemuka agama pun turut hadir di sini bersama dengan kita semua untuk saling mendukung, untuk saling berbagi sehingga keluar dari keadaan yang seperti ini. Untuk itu, ketika Bapak dan Mama merasa ada kesulitan, membutuhkan sesuatu, silakan berkunjung ke atau datang ke posko-posko yang sudah ada, silakan meminta pertolongan ataupun silakan mengeluarkan unek-unek apa saja yang Bapak dan Mama rasakan. Kami semua di sini saya yakin bisa menerima, siap mendengarkan, siap menerima, siap membantu sehingga Bapak dan Mama bisa kembali ke keadaan semula. Nah, mungkin saya pribadi juga tidak mau bicara terlalu panjang karena saya tahu apa yang saya keluarkan bisa saja membuat Bapak dan Mama mengingat kembali atau tidak dapat keluar atau susah keluar dari kondisi atau masalah-masalah yang sulit, sehingga oleh sebab itu saya hanya mau memberikan sedikit masukan kepada Bapak dan Mama bahwa bencana ini tidak terlepas dari kehendak yang Maha Kuasa. Maha Kuasa pun tahu bahwa kita yang diberikan cobaan adalah kita orang-orang yang mampu menerimanya, sehingga Dia pun memberikan cobaan ini. Untuk itu kita harus berbesar hati untuk menerima dan kembali semangat untuk menata ke kehidupan yang lebih baik lagi seperti awalnya. Untuk itu saya minta terima kasih karena hari ini Bapak dan Mama sudah mau, walaupun dalam kondisi seperti ini, kondisi bencana seperti ini, Bapak dan Mama mau menghadiri undangan kami untuk berkumpul, keluarkan unek-unek Bapak dan Mama sehingga kita semua tahu, kami juga bisa merasakan langsung, turut merasakan langsung. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Mungkin dari saya seperti ini saja, Bapak dan Mama. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, diberi kesehatan, diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Waktu dan tempat selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ibu Priska. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Paula. Terima kasih Ibu Paula. Di sini juga sebagaimana kita ketahui ada telah hadir Bapak Pendeta. Kami dari pihak Puskesmas dalam diskusi ini mengundang Bapak Pendeta karena sejauh pengamatan kami, Bapak Pendeta merupakan salah satu masyarakat yang juga terkena dampak dari badai ini, dan tentunya kita ketahui bahwa Bapak Pendeta kehilangan istri tercinta, namun yang kami lihat adalah Bapak Pendeta dalam waktu yang lumayan singkat kembali beraktivitas dengan baik, dengan normal. Bapak Pendeta juga sangat aktif dalam menggerakkan jemaat untuk membantu masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami bencana atau di tempat pengungsian ini. Untuk itu saya minta kesediaan Bapak Pendeta untuk dapat berbagi mungkin bagaimana Bapak Pendeta dalam proses ini mulai menerima hingga sampai saat ini sudah kembali beraktivitas seperti normalnya, dan juga mungkin di akhir nanti bisa memberikan penguatan bagi kami. Untuk Bapak Pendeta, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bu Priska telah memberikan waktu untuk saya bisa dapat berbicara di depan saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya,
Bapak Ibu yang saya kasihi, yang telah menghadapi musibah banjir dan juga diterpa badai angin kira-kira akhir ini. Baik, kenapa saya itu bisa keluar dari masalah tersebut? Karena di sini saya juga percaya bahwa saya tidak sendiri. Di sini ada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dari berbagai kesusahan yang ada. Dan untuk para masyarakat yang ada di sini, saudara-saudara saya, bapak, mama, dan juga keluarga, kita tidak boleh lupa karena kita di sini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang selalu terikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita ingat bahwa di sini kita juga tidak memandang agama, suku, dan ras. Namun duka yang terjadi pada daerah ini, terutama pada Desa Seon ini, merupakan duka bagi bangsa kita semua. Untuk itu, lewat kesempatan juga ini, kita akan memanjatkan doa sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kita bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi kesusahan pasca bencana ini. Segala sesuatu mari kita bungkus dan kita bawa di dalam doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini, serta kepada korban yang meninggal dunia, semoga amal dan ibadahnya dapat diterima. Dan saudara-saudara, kita di sini juga tidak sendiri, kita mempunyai saudara-saudara yang lain yang dapat membantu Bapak dan Mama di sini juga, sehingga kami di gereja juga menyiapkan tempat yang baik. Ada aula-aula gereja kita bagi Bapak dan Ibu yang kurang mendapatkan tempat di daerah pengungsian ini. Kami di gereja juga menyiapkan aula gereja kami untuk sebagai tempat pengungsian Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya di sini masih kurang mendapatkan fasilitas yang kurang baik, Bapak dan Ibu bisa ke gereja di mana aula gereja Seon disediakan kepada Bapak dan Ibu. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan jangan lupa kita sebagai umatnya selalu mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Priska. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin secara singkat saya menyimpulkan bahwa kita memiliki Tuhan. Jadi semua masalah yang kita hadapi, kita harus mensyukuri itu dan juga tetap berpengharapan pada Tuhan agar kita lebih dikuatkan untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Baik, dari sini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Mama, mungkin dari diskusi ini, dari pembicaraan kita sejak tadi, adakah suatu harapan, adakah suatu kekuatan yang muncul dari diri Bapak Mama sendiri untuk bisa keluar dari masalah ini? Mungkin bisa disampaikan jika masih ada lagi kendala atau masalah yang lain bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih. Mohon izin. Silakan Pak Sofian atau Bapak Warsono. Silakan Bapak Warsono, silakan. Baik, mohon izin Ibu Mantri. Terima kasih sekali pertemuan ini membuka hati dan pikiran saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sebagai Muslim yang mohon maaf mungkin di sini minoritas, tapi saya menjadi teringat kembali suatu peristiwa bahwa ada, kalau dari sudut pandang kacamata Muslim itu ada namanya peristiwa
tahun kesedihan waktu itu di zamannya Rasulullah, di Nabi kami, bahwa Rasulullah di tahun itu mengalami berbagai kehilangan. Yang pertama kehilangan pamannya, kemudian kehilangan sang istri. Namun di sisi lain setelah kejadian itu ternyata ada Allah di sana. Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwa setelah berakhirnya kesedihan itu Allah memberikan kejutan, yaitu adanya Isra Mi'raj. Jadi saya yakin, saya percaya bahwa setelah kejadian ini, setelah bencana ini terjadi kepada kita semua, saya menjadi yakin bahwa ada Tuhan di sini. Tuhan yang telah memberikan kita, menyadarkan kita bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah sebuah titipan. Seperti yang tadi teman-teman disampaikan, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Kita sebagai umatnya hanya bisa berserah, berpasrah, dan bertawakal mencari apa yang harus kita cari, menggapai apa yang harus kita gapai, namun tidak boleh lupa bahwa semua ini hanya titipan. Jadi kita harus ikhlas untuk melepaskan ini semua. Insya Allah dengan pertemuan ini, alhamdulillah saya insya Allah akan bangkit kembali untuk memulai hidup baru saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu Mantri, Bapak Pendeta, teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Terima kasih Pak Warsono, sungguh sangat luar biasa ya. Dengan kita berbagi, ternyata dapat memberikan dan saling mengingatkan bahwa kita harus tetap mengingat dan berpasrah kepada Tuhan dan selalu bersyukur akan kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Terima kasih ya Pak Warsono. Kita berikan aplaus kepada Pak Warsono. Baik, iya. Baik, terima kasih tadi Pak Sopian sempat on mic, silahkan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan bagi kita. Ya, terima kasih Ibu Priska dan dari kakak perawat yang lainnya, Pak Pendeta juga terima kasih, dan teman-teman. Saya merasa bahagia bisa berkumpul di sini karena dapat berbagi apa yang saya rasakan, dan dari kejadian ini, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Perawat, oleh Pendeta, itu membuat hati nyaman, hati sudah tenang, dan saya yakini bahwa kita ini semuanya titipan dan ini akan kembali kepada Tuhan. Begitu, terima kasih Kak Priska dan perawat yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Sopian. Mungkin ada tambahan dari Bapak Mama yang lain, silahkan. Baik, jika tidak ada lagi, saya percaya bahwa Pak Warsono dan Pak Sopian sudah mewakili perasaan kita semua yang ada di sini. Kami berharap dengan diskusi ini, dengan kita berbagi sejak pembicaraan kita dari awal, akan membawa dampak yang baik ke depannya. Dan yang berikut, saya ingin mengulang lagi bahwa terkait dengan masalah yang tadi kita sampaikan, untuk masalah kesehatan, untuk masalah fisik, contohnya penyakit gatal-gatal pada kulit, bisa langsung kita memanfaatkan posko kesehatan yang ada di sini, dan juga kita yang hadir di sini sebagai perpanjangan informasi kepada sesama kita agar boleh segera melaporkan jika ada terjadi masalah kesehatan. Dan juga untuk saat ini saya akan menutup kegiatan kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan menentukan atau menyepakati waktu selanjutnya untuk kita mengevaluasi hasil dari pembicaraan kita saat ini. Dan juga ingin saya sampaikan lagi, mengingatkan bahwa terkait masalah
penginapan jika memang di sini terlalu berdesakan. Tadi juga disampaikan bahwa di gereja Bapak Pendeta bersama jemaatnya telah menyediakan aula khusus dan yang belum mendapatkan tempat bisa segera setelah ini mendaftar agar bisa dibantu untuk berpindah ke aula gereja yang masih kosong. Mungkin itu dari saya. Kita sepakati waktunya di minggu depan. Mungkin ini tanggal berapa ya? Mohon maaf. Tanggal 4 Mei di minggu depan tanggal 10. Apakah Bapak Mama semua bersedia untuk kita melakukan evaluasi dari kegiatan kita saat ini? Bersedia Ibu Perawat. Oh ya. Bersedia, Bu. Oh ya. Terima kasih. Kita tentukan saja waktunya biar jelas. Berarti tanggal 10 Mei 2021 jam 10 pagi kita akan kembali bertemu di sini untuk melakukan evaluasi dari kegiatan kita di sini. Demikian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Mama. Selamat siang. Kita kembali ke tempat kita masing-masing dan semoga informasi yang kita dapatkan di sini kita bisa berbagi dengan sesama kita, dengan masyarakat yang lain yang ada di kemah pengungsian. Selamat siang Bapak Mama semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Perawat. Terima kasih Ibu Perawat dan Bapak Pendeta. Terima kasih.